Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jemaah rahimakumullah. Kalau kita bersabar 30 menit kurang lebihnya, semoga mendapatkan ilmu dari kitab-kitab yang dibacakan. Saya cuma membacakan saja isinya kitab itu yang sudah ditulis oleh para ulama dan berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Apa yang akan dibahas? Membahas tentang satu hadis yang melarang orang berdoa kepada Allah, tapi bahasanya begini. Kalau pakai bahasa Indonesia, ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki, berikan rahmat kepada aku jika engkau menghendaki. Bahasa seperti itu oleh Nabi tidak boleh. Nah, itu nanti dibahas itu ya. Kalau pakai bahasa hadis, Nabi melarang supaya kita tidak berdoa dengan menggunakan bahasa seperti itu. Jadi la yakul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Dalam penelitian hadis ini sahih dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dimulai dari mana selama 30 menit itu? Dimulai dari penjelasan bahwa manusia itu ada hukum kemanusiaan dan manusia itu tidak maksum. Dimulai dari situ dulu. Apa maksudnya? Al-mar'u bi hukmin basyariyatihi wa adami ismatihi qad tanzaliku qadamahu wa yaqa'u fi maksiatillah. Orang itu Pak ya. Nah kalau orang ya termasuk saya, wong saya yang berbicara manusia, mewakili kita semuanya itu. Orang itu di dalam dirinya ada hukum kemanusiaan. Hukum kemanusiaan itu maksudnya ya ada biologis, ada psikologis, ada sosial ya. Ada potensi dia menjadi orang baik, ada potensi naudzubillah menjadi orang tidak baik. Itu manusia itu begitu. Beda sama malaikat ya, beda itu ya. Tapi makhluk yang namanya manusia itu ada hukum kemanusiaan, kemudian tidak maksum. Kalau Nabi maksum, salah ditegur, salah ditegur, salah ditegur. Kita enggak. Oh, kalau begitu ada kemungkinan manusia itu mengumpulkan dosa. Jawabannya? Iya. Ya dia tidak berniat mengumpulkan dosa. Wong muslim syahadat, sholat bendino kok niat mengumpulkan dosa, ya enggak ada. Tapi kadang-kadang muncul dari pikiran, dari ucapan, dari telinga, dari mata, dari pergaulan, dari ini macam-macam. Duit dipakai dosa, ada. Sehat digunakan berdosa, ada. Jabatan dipakai untuk melakukan dosa, ada. Kewenangan, macam-macam lah. Itu ya. Oleh karena itu, yang berikutnya, orang itu diingatkan sama Allah, ada nikmat Allah itu yang lahir dan batin. Nah itu Pak ya. Apa nikmat lahir dan batin?
Adik-adik kalau membawa Quran silakan bisa diikuti surat Luqman ayat 20. Surat apa tadi? Luqman, surat 31 ayat 20. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmi wala huda wala kitabim munir. Saya tidak menafsiri ayat ini secara panjang lebar, tapi maknanya ayat ini begini. Apa tidak Anda perhatikan, sesungguhnya Allah itu menundukkan buat kalian semuanya manusia apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi benda, barang, binatang, tumbuh-tumbuhan, udara dan sebagainya, planet-planet ditundukkan oleh Allah untuk kepentingan manusia. Contoh yang setiap hari kita alami, pasti kita alami. Air itu kalau direbus sampai panas 100 derajat, yang terjadi apa? Yang terjadi mendidih. Air kalau dimasukkan di freezer di bawah 0 derajat, yang terjadi beku. Ini yang menundukkan itu Allah untuk kepentingan manusia. Jadi angka dari 0 derajat di bawah 0 derajat sampai 100 derajat mendidih itu kebutuhan manusia. Sekali tempo manusia butuh air yang dingin tadi, sekali tempo butuh yang panas, sekali tempo butuh yang cuma 25 derajat. Inilah sebenarnya Allah itu tidak membiarkan manusia begitu saja, tapi diberi fasilitas termasuk alam itu ditundukkan tadi. Kemudian wa asbagha 'alaikum ni'amahu. Allah menyempurnakan nikmatnya untuk Anda semuanya, saya, kita semuanya. Nah ini ya, berikutnya ini yang penting Pak. Zahiratan wa batinah, zahiratan wa batinah, lahir dan batin. Oh Pak Ustadz, kalau begitu nikmat Allah itu ada yang lahir, ada yang apa? Batin. Yang lahir apa? Yang nikmat lahir? Yang kita rasa, kita dengar, kita makan, itu semuanya nikmat lahir. Bahkan wujud fisiknya manusia yang bisa naik setinggi-tingginya, yang bisa menyelam dengan pakai alat, bisa terbang, itu nikmat lahir. Nikmat batin itu ilmu. Salah satunya begitu, akal. Ini akalnya semuanya, akal kita tidak kelihatan Pak. Alat yang dipakai untuk mikir itu enggak kelihatan. Batin. Nah, wis tak selipkan. Di dalam tafsir Al-Marohi, nikmat batin itu begini Mas. Ini bukan siapa-siapa Pak. Ketika orang berbuat salah dan dosa, orang itu penuh dengan dosa, enggak ada tanda-tandanya fisik Pak. Misalkan ketika orang itu banyak dosa, terus ininya hitam, misalkan di pipinya hitam. Ya, 1 minggu, 2 minggu, 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan, 2 bulan enggak ditobati, tambah lagi berdosa ini. Kalau gitu gampang dititeni orang. Orang ini banyak dosanya Pak. Kok tahu? Lah itu hitam semuanya itu. Itu andai kata orang yang berbuat dosa tadi ditunjukkan oleh Allah dalam bentuk fisik. Ayo Pak, mohon maaf ini tidak menuduh ya. Kita pernah salah Pak, yang hadir di masjid ini loh. Pernah dosa? Kok sepertinya kayak malaikat gitu ya. Kalau saya pernah Pak, supaya tidak ada dusta. Iya, tapi tahu enggak teman kita yang duduk di sebelah itu bahwa kita ini pernah salah? Enggak pernah, enggak tahu. Saya pulang ke rumah, panjenengan pulang ke rumah, tahu enggak istrinya dulu bahwa kita itu pernah salah dan kita itu pernah dosa? Enggak tahu. Inilah kata Al-Marohi bahwa
batin itu salah satunya adalah ma satarallahu min sayyi'i a'malika. Apa yang pernah dilakukan orang itu tentang dosa disimpan oleh Allah, tidak ada yang tahu. Masya Allah, ini nikmat Pak, luar biasa. Nah itu pengertian berikutnya manusia yang tadi saya sebutkan tidak maksum, dan manusia itu ada hukum kemanusiaan. Lanjut. Oh, kalau begitu orang mukmin tidak boleh membiarkan dirinya bergelimang dengan dosa. Jawabannya iya. Coba tak cek ya. Pasti semuanya tahu dan bisa. Tadi begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Salat itu loh Pak. Yang keluar dari lisan kita dulu apa? Apakah ngambil HP didelok sapa WA? Begitu ta? Ndak. Istighfar Pak. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berapa kali Pak kita lafalkan begitu? Ya kan? Jadi orang Islam, panjenengan dan saya di mana-mana tidak boleh membiarkan dirinya bergelimang dengan apa? Dosa. Sebesar-besarnya dosa, sekecil-kecilnya dosa, ini harus beristighfar, tobat kepada Allah. Makanya panjenengan dan saya diperintah, ayatnya agak panjang tapi saya ambil yang bagian awal saja. Surat At-Tahrim ayat yang ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, tobatlah kalian itu kepada Allah dengan tobat nasuha yang bisa menghapus segala-galanya. Sekarang saya tanya, apa ukurannya taubat nasuha itu? Jawabannya? Kalau tidak ada yang menjawab, saya sendiri yang menjawab. Ya. Taubatan nasuh, ya. Dalam sebuah hadis diterangkan bahwa ayyan damal abdu ala dzanbil ladzi asabahu. Satu Pak ya. Orang itu getun, menyesal kenapa dia melakukan tobat itu tadi. Ada tobat itu begitu, menyesal. Ngapain saya berbuat itu? Tak potong dulu Pak, mumpung saya ingat. Yang ini tidak boleh ngantuk, yang tadi boleh. Ini penting ini Pak. Ya, coba saya tanya. Andai kata ada orang berbuat dosa, bukan kita, apakah dosanya itu bisa diampuni sama Allah? Jawabannya? Bisa. Dua, ini yang harus dijawab. Apakah perbuatannya bisa dihapus? Tinggal pilih bisa atau tidak. Jawabannya perbuatannya enggak bisa. Ya. Orang mencuri misalkan, naudzubillah min dzalik ya. Orang berzina, itu perbuatannya enggak bisa dihapus. Enggak pernah saya, enggak tahu. Siapa yang dibohongi Pak? Allah itu lo tahu, malaikat itu lo mencatat. Ya. Itu perbuatannya enggak bisa dihapus. Tapi dosanya bisa dihapus. Orang mau mengelak, enggak pernah, enggak di mana, kapan ini, tetap aja pernah dia lakukan. Udah lewat kok. Makanya putra-putrinya panjenengan, anak saya mudah-mudahan dilindungi sama Allah dari dosa-dosa itu Pak ya. Ini serius itu Pak. Ya. Maka taubatan nasuha tadi ayyandamal abdu 'ala dzanbil ladzi asabahu. Ketun dia, kenapa saya berbuat itu? Kemudian wa ya'tadiru ilallah. Kembali kepada Allah sudah jadi orang baik. Ya orang baik itu ukurannya bolak-balik istighfar, berbuat baik sama Allah, sama manusia.
Ya waktunya sholat ya sholat, kalau perlu sholat jamaah ya. Bukan hanya kalau perlu, itu malah sunnah muakkadah, bahkan cenderung pada wajib ya. Tsumma la ya'udu limithlihi abadan. Lalu tidak kembali lagi kepada dosa itu tadi. Makanya jare wong Jawa itu kalau dosa tobat, dosa maneh tobat, itu jenenge kapok apa, Pak? Kapok lombok. Kenapa kok kapok lombok itu? Orang makan rujak kepedesan wis kapok aku wis meneh-meneh gak makan rujak. Tapi besok lagi masih makan lagi enggak, Pak? Masih. Ada orang kayak begitu itu, Pak? Banyak. Orangnya di dalam masjid apa di luar masjid? Masya Allah. Jadi panjenengan itu didhawuhi sama Allah, didhawuhi sama Nabi pakai hadis bahwa taubat nasuha itu satu, orang itu getun menyesal itu mengapa berbuat begitu, lalu orang itu kembali kepada Allah, tsumma la ya'udu limithlihi abadan. Wis tidak mengulangi lagi. Contohnya seperti apa? Nah, sampai diberi contoh sama Nabi. Orang memerah air susunya sapi atau air susunya unta keluar dari putingnya, Pak ya. Pertanyaan saya, bisa dibalikkan lagi, Mas? Dimasukkan lagi lewat putingnya? Enggak bisa. Loh itu loh taubatan nasuha itu. Jadi kalau sudah keluar air susunya dari putingnya sapi atau unta, enggak bisa mlebu maneh. Kalau sudah tobat, nah ini jadi orang baik seperti kita semuanya. Ini makanya Rasulullah tadi menyampaikan kepada para sahabat, la yaqul ahadukum Allahumma firli in syi'ta warhamni in syi'ta. Janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan, ya Allah, ampunilah aku jika Engkau menghendaki. Berikan rahmat kepada aku jika Engkau menghendaki. Kata Imam Muslim, liya'zimal mas'alah fa innallaha la mukrihun lahu. Tidak begitu caranya. Imam Muslim menemukan lafal lagi dari Nabi. Kata Nabi, supaya menaruh harapan betul sama Allah, sebanyak-banyak, sebesar-besar dosa, sampai dosanya itu sundul apa, Pak? Masuk dosa sundulan itu ya. Itu harus semuanya dikembalikan kepada Allah. Makanya enggak boleh berdoa dengan cara lafalnya kayak begitu, itu tadi enggak boleh. Ampunilah aku jika Engkau menghendaki. Berikan rahmat kepada aku jika Engkau menghendaki. Lah kalau ditegur, "Loh Mas, kok gitu bahasanya?" "Oh, saya terserah Allah, wong gak maksa." Nah itu. Enggak boleh. Harus serius. Ini kalau tidak Engkau ya Allah yang mengampuni dosa, kalau tidak Engkau yang menyelamatkan aku dunia akhirat, kalau tidak Engkau yang besok saya dapat syafaatnya dari Nabi, tidak bisa, makanya saya serius. Nah harus serius, Pak. Bahasanya tidak boleh dengan. Mengapa tidak boleh? Satu alasannya, annahu yash'uru bi anna talib mustaghni anillah. Orang yang tobat dengan ngomong begitu tadi, dia enggak butuh. Kalau butuh serius, Pak. Ya sama dengan anak kira-kira, tapi enggak ada persamaannya ya. Anak kalau butuh pekerjaan ngelamar serius. Lho kok niku lho ngelamar pekerjaan kok gak serius beras, disuruh datang jam 9 kok jam 10 masih di sini. Oh saya terserah diterima ya wis enggak ya enggak. Nah, gak serius berarti dia. Lah ini kepada Allah, kalau niat tobat enggak begitu. Makanya orang yang pakai bahasa begitu tadi, annat talib mustaghni anillah, dia enggak butuh. Kalau butuh enggak begitu, serius dia. Kalau enggak Engkau ya Allah enggak bisa, nah begitu. Jangan dengan lafal ampuni aku jika Engkau menghendaki. Kok jika Engkau menghendaki? Yang kedua, ka'annahu yara anna hadza amrun azimun 'ala Allah. Orang yang menggunakan lafal kayak begitu itu tadi, Mas. Dia merasa dosanya itu banyak sekali, ya. Kalau pakai cara Jawa, engko nang repotno Gusti Allah itu. Allah itu tidak ada yang repot. Sebanyak-banyak dosa, sebesar-besar dosa bisa dihapus.
Serepot-repotnya orang dalam mencari maisha, penghidupan, kalau dimudahkan Allah bisa nggak Pak? Oh bisa. Makanya nggak boleh berputus asa dalam aspek apapun. Nanti ada bab berikutnya itu mengenai begitu. Enak Pak orang Islam itu Pak. Ya. Nun sewu, sebodoh-bodohnya orang, ya nggak enak pakai kata-kata bodoh itu ya. Kalau dia serius, bisa pinter nggak Pak? Bisa di bidangnya. Ya. Saya tadi cerita sama Mas Hasbi itu, yang magang di sini itu loh, itu di situ. Hafal Quran kan ya. Saya beritahu, waktu saya mondok tahun 71, 72, 73, itu anak-anak muda, santri-santri, hafal Quran itu enggak ada. 71, 72, 73. Saya berangkat mondok itu tahun 69. Apalagi di desa. Sekarang namanya rumah takfid, ma'had takfid, sekolah takfid menjamur di mana-mana. Berarti apa? Rahmat Allah itu luas, yang dulu tidak terjangkau sekian puluh tahun yang lalu, sekarang terjangkau. Gitu loh maksudnya. Saya kalau ngaji di ibu-ibu tak guyoni, Bu jujur aja, ngajinya ibu-ibu ini, mak-mak ini sama anaknya yang SMP, SMA, Sanawiyah itu bagus siapa? Bagus siapa kira-kira Pak? Bagus emaknya apa bagus anaknya? Anaknya. Ini jenengan sekarang bapak-bapaknya sama anaknya ngajinya bagus siapa? Wis ketok ya kan. Ini perkembangan. Allah itu bisa membolak-balikkan begitu. Dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak punya menjadi punya, dari sakit menjadi sehat. Jadi banyak dosa bisa diampuni gitu. Makanya oleh Nabi dilarang. Jadi alasannya yang kedua tadi annahu ka'annahu yara anna hadza amrun 'azimun 'ala Allah. Ya, dia merasa dosanya besar, nengko nang repotno Gusti Allah. Allah enggak ada yang repot. Enggak ada yang repot. Nah, begitu. Yang ketiga mengatakan apa? Mengapa alasannya kok tidak boleh begitu? Annahu yash'uru bi annallahu la mukrihun 'ala syai'. Dengan lafal seperti begitu, ampuni aku jika engkau menghendaki, berikan rahmat kepada aku jika engkau menghendaki. Dia merasa bahwa Allah itu terbatas kemampuannya. Loh, lah kalau Allah terbatas, berarti ada zat lain yang lebih mampu dari Allah. Padahal di Islam enggak ada ya Allah itu. Mau menghidupkan, mau mematikan, mau memberi rezeki, semuanya itu. Iman kita kembali kepada Allah. Maka kapan hari sudah saya terangkan mengenai Al-Asmaul Husna itu tadi. Terakhir 2 menit lagi mungkin ya. Sudah 30 menit. Biasanya kalau lebih dari 30 menit itu tidak konsentrasi Pak itu. Ini ibu-ibu teman sekalian, kalau jenengan baca riwayat hidupnya sahabatnya Rasulullah yang namanya Wahsy. Nah, Wahsy sekarang. Siapa Wahsy itu Pak? Wahsy itu ketika dia masih kafir Pak ya, membunuh orang yang paling dicintai Nabi. Siapa namanya yang dibunuh? Hamzah, pamannya Nabi Pak. Ya, di perang Uhud. Wahsy ini memang diselundupkan di peperangan itu. Karena dia bukan tentara. Tidak ikut perang, tapi tugasnya satu, bunuh Hamzah. Ini ada cerita yang lain, mengapa kok Hamzah? Padahal Hamzah ini orang yang paling ditakuti oleh orang-orang kafir saat itu membela Nabi di Madinah Pak. Saya baca di Rahiqul Maktum Sirah An-Nabawiyah kitab tarikh, Hamzah itu dalam jarak 2 meter ditombak sama Wahsy. Kena. Ini perutnya debus sampai di belakang, tembus. Mati, pamannya Nabi. Kalau jenengan baca tarikh, Hamzah ini disebut Sayyidus Syuhada, syahid yang paling besar. Masya Allah. Ketika Wahsy ini masih kafir Mas. Tapi ketika sudah masuk Islam, wah, membunuh orang yang paling jahat, yang merecoki
agama Islam. Musailamah al-Kadzab yang mengaku jadi apa? Nabi. Dia membela agama. Lah kira-kira andai kata 2023 Waksi ini berkeliaran di sini, yang dicari sama Waksi siapa itu kira-kira? Ayo. Membela Islam dia. Ini serius itu. Nah, sekarang mau tak ceritakan proses tobatnya Waksi tadi. Dosanya menggunung, Pak, segala-galanya pernah dilakukan. Dia menghadap Nabi. Ya. Entah bagaimana ceritanya, ada kata-kata begini, ghaib anni ya Waksi hatta la ara wajhaka. Waksi, kamu pindah dari sini. Aku enggak kepengen lihat mukamu. Lah itu kalau sampean terjemahkan cara Jawa pojok kampung JTV jadinya gimana? Pindah dari sini, aku tidak ingin melihat mukamu. Pergi dari sini itu cara Jawane apa? Surabayawan. Minggat to, gak kepengen delok. Tapi Waksi itu Mas gigih duduk berlama-lama. Pikirannya Waksi itu apa? Muhammad itu kalau Nabi temenan tidak mungkin ngusir saya. Coba begitu, Pak. Jadi orang mau jadi orang baik serius kayak Waksi itu tadi. Mau jadi apa saja serius. Karena Allah itu segala-galanya. Dalam konteks ini tobat, walaupun sebanyak-banyak dosanya. Kemudian Nabi membaca ayat Al-Quran surat Al-Furqan 68. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Ini mudah-mudahan saya tidak salah memahami di tafsir ya. Keluar dari lisannya Rasulullah ditujukan Waksi. Kalau bahasa bebasnya, Mas, orang yang diampuni tobatnya sama Allah itu, satu, orang yang enggak pernah syirik. Dua, enggak pernah membunuh. Tiga, enggak pernah berzina. Nah, itu sudah kamu lakukan semuanya kok. Lemes Pak Waksi tadi. Waduh, saya enggak diterima teman-teman. Tapi dia berkeyakinan kalau Muhammad ini Nabi sebenarnya enggak begitu. Coba Pak. Tiba-tiba tidak lama Rasulullah membaca ayat lagi. Dari 3 dosa besar yang pernah dilakukan oleh Waksi, yaitu syirik kepada Allah, berzina dan membunuh. Ini jadi wong Jawa segojangan, Pak. Apa segojangan itu? Wis bendina dilakoni begitu. Ya. Nabi membaca lagi. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain syirik kalau Allah menghendaki. Jadi dari 3 dosa besarnya Waksi tadi tinggal 1, syirik. Sepertinya yang kedua tadi sudah dihapus dengan surat An-Nisa itu tadi. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain syirik kalau Allah menghendaki. Tapi dia juga tetap duduk di depannya Nabi, enggak pindah-pindah, Pak. Makanya tadi saya sebutkan, kalau kita baca riwayat hidupnya Waksi, ya, tidak sampai nomor 1 sampai nomor 50 sahabat-sahabatnya Rasulullah, itu kita ketemu orang yang namanya Waksi. Berubah balik jadi orang baik luar biasa. Terakhir yang dibaca oleh Nabi karena Waksi tadi masih duduk di situ, yaitu surat Az-Zumar 53. Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Muhammad, bilang sama hambaku yang melampaui batas. Dengan bahasa lain itu loh, orang yang duduk di depanmu itu loh, Waksi itu loh. Coba beritahu itu. Apa yang harus diberitahu sama Nabi kepada Waksi? La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Jadi sebanyak-banyaknya, seberat-beratnya dosa,
Kalau orangnya tobat setobat-tobatnya, pasti diapakan? Diampuni. Inilah Islam itu di situ. Asal tadi katanya saya sebutkan tadi, taubatnya itu taubatan apa? Nasuha. Sudah disebutkan di awal itu tadi. Sehingga orang yang sudah bersahadat seperti saya dan kita semuanya, berdoa dengan menggunakan doa lafal seperti begitu oleh Nabi kita, tidak boleh, jangan. La yakul ahadukum Allahumma firli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki. Berikan rahmat kepada aku jika engkau menghendaki. Tidak boleh, jangan. Serius mas mintanya itu. Karena Allah lah satu-satunya yang bisa mengampuni dosa. Lah menurut saya ini bukan kaitannya dengan banyak dosa menjadi bersih, tapi apa saja. Tidak boleh putus asa. Dari tidak punya menjadi punya, dari tidak pintar menjadi pintar, dan seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat barokah hidayah kepada kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.